kamu mendengar dongeng tentang Malin Kundang atau Timun Mas? Cerita-cerita seperti ini adalah contoh dari teks naratif yang telah menjadi bagian dari budaya kita. Teks naratif memiliki kemampuan untuk membawa kita ke dalam dunia imajinasi dan menghibur kita dengan cerita yang menarik. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang teks naratif dan bagaimana kita dapat membuatnya sendiri. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Luna sebagai narator dalam video pembahasan kita kali ini. Di sini ada 4 teman saya yang akan membantu kalian dalam mempelajari tentang teks naratif. Yang pertama ada Cindy, Fiona, Lumira, dan juga Liana. Pembahasan yang pertama ada pengertian teks naratif. Apa sih teks naratif itu? Semuanya akan dijelaskan oleh Liona. Kalian pasti pernah baca atau dengar cerita yang seru banget sampai bikin penasaran. Entah itu dongeng, hikayat, atau kisah petualangan. Cerita-cerita itu biasanya disusun dengan alur yang jelas. Ada awal, tengah, sampai akhir. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya apa sih teks naratif itu? Teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa atau kejadian secara runtut. Biasanya memiliki konflik dan penyelesaian, serta bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan moral. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks naratif. Selanjutnya ada struktur teks naratif. Apa aja sih struktur yang ada dalam teks naratif? Semuanya akan dijelaskan oleh Lumira. Selanjutnya yaitu struktur teks naratif. Sebelumnya kalian tahu nggak sih? Ada berapa struktur teks naratif? Struktur teks naratif itu ada 4. 1. Orientasi. Pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. 2. Komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. 3. Resolusi, penyelesaian masalah atau konflik. 4. Koda, yaitu penutup atau pesan moral dari cerita. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja struktur yang ada dalam teks naratif. Selanjutnya ada ciri-ciri teks naratif. Apa aja sih ciri-ciri yang ada dalam teks naratif? Materi ini akan dijelaskan oleh Fiona. Fiona, tolong jelaskan tentang ciri-ciri ya. Ciri-ciri teks naratif menurut Terrygan tahun 1987. Yang pertama, berisi cerita atau rangkaian peristiwa. Artinya, teks naratif menyajikan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan membentuk suatu cerita. Ciri yang kedua, memiliki struktur awal, tengah, dan akhir. Awal bisa disebut orientasi, seperti pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Yang tengah disebut komplikasi, munculnya konflik atau masalah. Yang akhir disebut resolusi, artinya penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ciri yang ketiga, bersifat imajinatif atau fiktif, artinya meskipun bisa juga berdasarkan kisah nyata, teks naratif menurut Terrygan umumnya bersifat imajinatif atau karangan fiksi. Ciri yang keempat yaitu menampilkan tokoh dan wataknya. Artinya, tokoh dalam cerita digambarkan melalui dialog, tindakan, dan tanggapan tokoh lain. Ciri yang kelima, memiliki latar. Artinya, baik latar tempat, waktu, maupun suasana yang mendukung jalannya cerita.
Ciri yang terakhir, bertujuan menghibur atau menyampaikan pesan moral. Artinya, selain menghibur, cerita juga seringkali menyiratkan pesan atau nilai kehidupan. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari teks naratif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari teks naratif. Apa saja sih jenis-jenis dari teks naratif? Semuanya akan dijelaskan oleh Lumira. Jenis-jenis teks naratif. Kalian tahu nggak sih apa saja bagian dari jenis-jenis teks naratif? Yang pertama yaitu narasi ekspositorik, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif. 2. Narasi sugestif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan makna tersembunyi agar menyentuh emosi pembaca. 3. Narasi imajinatif, yaitu cerita rekaan seperti dongeng, cerpen, ataupun novel. Yang terakhir yaitu narasi non-fiksi yang berdasarkan kejadian nyata seperti biografi ataupun autobiografi. Jenis-jenis teks naratif ternyata banyak juga ya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada tujuan teks naratif yang akan dijelaskan oleh Cindy. Cindy, tolong jelasin tujuan apa saja yang ada dalam teks naratif ya. Teks naratif memiliki beberapa tujuan loh. Apa saja sih tujuannya? Nah, yang pertama, tujuan teks naratif menghibur pembaca atau pendengar melalui cerita yang menarik. Yang kedua, menyampaikan pesan moral atau amanat secara tersirat melalui pengalaman tokoh. Yang ketiga, mengajak pembaca berimajinasi dan merasakan emosi seperti senang, sedih, takut, atau haru. Yang keempat, memberikan pemahaman tentang suatu nilai kehidupan melalui konflik dan penyelesaian dalam cerita. Sekarang kalian sudah mempelajari semua tentang teks naratif. Teks naratif adalah cerita yang menghibur, menginspirasi, dan memberikan pesan moral. Terima kasih telah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekarang, buatlah ceritamu sendiri dan jadilah penulis yang kreatif. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.